Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tepat pada saat itu, cahaya ungu ditembakkan dari segi 6 di langit, mendarat tepat di Hao Shen. Saat itu juga, dia merasakan darah di sekujur tubuhnya melonjak, dan kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak. Kekuatan ini tidak berhubungan dengan energi spiritual internalnya, mengubah seluruh kulitnya menjadi warna emas keunguan. Langkah mundurnya tiba-tiba terhenti, saat dia dengan paksa mempertahankan tembok perisai di depannya. Kekuatan mistik ini terasa seperti energi spiritual eksternal yang mencapai puncak tertingginya. Cahaya keemasan keunguan yang aneh juga terpancar dari Divine Snail Shield, seolah-olah memberikan lapisan pertahanan baru pada perisai peringkat alat dewa ini. Gumpalan keunguan yang diproyeksikan oleh Lich King pada bintang berujung 6 secara mengejutkan tidak memberikan efek apapun. Itu hanya menyebabkannya melepaskan gelombang niat ungu, melarutkan proyektil satu demi satu. Tapi tepat pada saat itu, embusan yang memekakkan telinga bergema di udara. Di celah yang dibentuk oleh Lich King itu, sosok besar muncul satu demi satu. Naga tulang, terbentuk dari tulang, dan dengan nyala api ungu tua yang berdenyut di mata mereka, tulang naga terus keluar dari celah, mengarah langsung ke Hao Shen dan Hao Yue. Jumlahnya tidak kurang dari 100. Dan semuanya mencapai puncaknya sebagai makhluk undead. Naga tulang biasa bisa bersaing dengan naga raksasa. Ada celah tertentu, tapi setiap tulang naga adalah undead di puncak langkah ke-8. Mereka diberkati dengan kekuatan spiritual dan kemampuan fisik yang luar biasa. Mungkin segudang naga tulang yang muncul secara tiba-tiba hanya bisa dilawan oleh Legiun Naga Iblis Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen dan yang lainnya mau tidak mau mengubah coraknya. Namun pemandangan yang lebih mengerikan terjadi setelahnya. Wilayah hitam keunguan dari Raja Lik meliputi area di sekitar tulang naga ini, mengubah tulang mereka menjadi hitam keunguan juga. Sebelumnya di puncak langkah ke-8, mereka akhirnya berhasil menembus langkah ke-9. Untuk sesaat, seluruh langit terhalang dari pandangan, dan semua ditujukan pada kelompok Long Hao Shen. Bahkan setelah menyelesaikan pemanggilan yang menakutkan ini, Lich King masih terus membacakan mantra. Dia terbang sekali lagi tinggi di langit, mengarahkan tongkatnya ke struktur heksagonal Hao Yue. Sepertinya naga tulangnya yang menakutkan dan kuat hanya ditujukan untuk menghentikan kru Long Hao Shen mengganggu mantranya. Saat ini, Long Hao Shen mengoperasikan pikirannya dengan kecepatan kilat, mengambil keputusan dalam sekejap. Di hadapan yang lain, dia mengambil inisiatif untuk menghentikan peningkatan spiritual Siam, dan kembali secepat kilat, segera melakukan kontak 5 kali dengan telapak tangannya. Telapak tangannya, setiap kali membawa kilatan emas, membawa Chai Wang Yuan, Lin Xin, Zhang Fangfang, dan Han Yu serta komandan mata iblisnya kembali ke menara keabadian. Saat itu juga, tulang naga sudah melemparkan diri ke arah mereka. Namun anehnya, Long Hao Shen berhenti untuk fokus pada pertahanan Hao Yue, dan tiba-tiba melebarkan keempat sayapnya, meledak dengan cahaya yang cemerlang. Kilatan petir. Dia terbang ke arah tulang naga, dan menempel di dekat 6 pilar cahaya ungu di sisi Hao Yue. Dengan tingkat kecepatan Lightning Flash, hanya butuh sekejap baginya untuk mencapai langit, berhadapan dengan tulang naga di ketinggian. Setelah kehilangan dorongan dari pil spiritual Siam, Long Hao Shen saat ini menderita kehilangan kekuatan yang besar, meninggalkan langkah ke-9. Namun ketangkasan terbangnya mencapai level tertinggi. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa dia melakukan akrobatik ekstrim di udara, tanpa mengeluarkan energi spiritual untuk memanfaatkan Lightning Flash secara maksimal, dan mengarahkan ke celah kecil di antara tulang naga untuk menerobos dengan paksa. Lagi pula, baru saja dipanggil, tulang naga ini masih agak lamban. Menghadapi pendekatannya, orang-orang terdekatnya segera melancarkan serangan, tetapi sebagian besar berhasil mengelak. Hanya serangan cakar dari satu tulang naga yang berhasil mendarat di Divine Snail Shield. Meskipun naga tulang berhasil mencapai ambang langkah ke-9 berkat domain Raja Lik, kombinasi Long Hao Shen dan perisai siput ilahi di peringkat alat ilahi sama sekali tidak mudah untuk dipecah. Selain itu, setelah mendapatkan lapisan emas ungu, energi spiritual eksternal Long Hao Shen secara luar biasa berhasil segera mendorong tulang naga itu saat sosoknya melintas sekali lagi, bahkan lebih tinggi di langit. Saat Long Hao Shen menggunakan Lightning Flash, Yating juga menempelkan dirinya ke tubuhnya dari belakang. Setelah serangkaian lompatan berturut-turut, mereka berhasil mencapai jarak 100 meter dari Lich King.
Arya Dewi Cahaya yang berkilau oranye membawa pedangnya ke ranah pedang dan tubuh menjadi satu, sementara perisai siput ilahi juga melepaskan cahaya emas multiwarna terkuatnya. Sekarang mata Long Hao Shen berkilau, sangat mantap dan tenang. Menghadapi tulang naga sangatlah menakutkan, tapi yang paling mengerikan adalah Lich King, namun sangat penting untuk menghentikan mantra Lich King yang sama. Keadaan evolusi Hao Yue mencegah mereka berkomunikasi, tapi Long Hao Shen bisa merasakan perubahan mental pada dirinya. Pada saat naga tulang ini muncul, Hao Yue tidak menunjukkan fluktuasi mental sedikit pun, tetapi ketika Raja Lich itu mulai bernyanyi lagi di depan tubuh heksagonal, fluktuasi mental Hao Yue menjadi sangat hebat. Mempertimbangkan ancaman tersebut, Long Hao Shen segera membuat keputusan yang akurat untuk mengangkut yang lain kembali, demi keselamatan mereka. Sekali lagi ditarik ke depan Long Hao Shen, Raja Lich mengeluarkan jeritan marah lainnya. Dia benar-benar tidak berharap Long Hao Shen membuat penilaian seperti itu, atau menunjukkan kemampuan untuk membebaskan diri dari pengepungan tulang naga. Pada saat itu, setidaknya 4 tulang naga mengikuti punggung Long Hao Shen dan meluncurkan serangan mereka. Namun mantra dari Lich King masih dihentikan. Sinar hitam keunguan yang kuat mengelilingi tubuh Long Hao Shen dalam ledakan, menyebarkan niat pedangnya dengan paksa. Ledakan mengerikan itu menyebabkan Long Hao Shen mengeluarkan seteguk darah, tapi dia menyelesaikan Shield Wall pada saat yang sama untuk melakukan pembelaannya. Divine Snail Shield yang berkilauan dalam cahaya warna-warni begitu kokoh. Saat itu juga, ia tidak hanya menahan serangan sihir dari Lich King, tapi juga 4 serangan berturut-turut dari tulang naga. Mengandalkan lapisan emas ungu di tubuhnya serta kekuatan pertahanan yang kuat dari perisainya, Long Hao Shen berhasil mencapai sebanyak itu. Tapi dia sekarang berada dalam kesulitan. Dikelilingi oleh 4 tulang naga sambil menghadapi sihir undead yang tak tertandingi dari Lich King, dia tidak punya jalan keluar. Saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di bawah. Adegan yang mencengangkan terjadi, lebih dari 100 tulang naga semuanya tercengang mendengarnya. Dan hal yang sama berlaku bahkan untuk Lich King. Kemudian, formasi heksagonal ungu besar di langit meledak, menyebarkan cahaya ungu besar ke sekeliling, meliputi seluruh medan perang. Api di mata setiap tulang naga bergetar hebat, memberikan perasaan bahwa mereka bisa punah kapan saja. Meringkuk dengan seluruh tubuh mereka seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, mereka berusaha menjaga jiwa mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Jangankan menyerang, mereka sudah menghadapi perjuangan ekstrim hanya untuk mempertahankan hidup. Dalam kilatan emas keunguan, Hao Shen menghilang dari area ini, malah muncul kembali di punggung Hao Yue. Yang terakhir baru saja mencapai evolusinya. Raungannya serentak datang dari 6 kepala, termasuk si kuning kecil yang baru lahir dengan tanduk berbentuk tomat. Kekuatan dari 6 kepala besar terpancar ke sekeliling. Setelah berevolusi, Hao Yue sekarang sebanding dengan manusia pada langkah ke-8, tetapi niat ungu yang menyebar dari tubuhnya dianggap menakutkan dari sudut pandang naga tulang dan bahkan Raja Lich. 6 tatapan dingin berkumpul pada Lich King. Saat dia sekali lagi menjerit, mantelnya berubah menjadi kabut, memperlihatkan tubuh di baliknya. Dia memiliki tubuh manusia yang sempurna, tubuh telanjang bulat, tetapi memiliki tengkorak sebagai kepalanya. Dengan panik melambaikan tongkat tulangnya, dia mengarahkan pancaran cahaya hitam yang kuat ke arah Hao Yue. Sejumlah besar niat ungu bergelombang sekali lagi. Serangan Raja Lich segera dibatalkan di depan niat ungu itu, dan sayap besar Hao Yue membawa Long Hao Shen di sampingnya, menghamburkan dan menghancurkan seekor naga tulang yang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan api jiwanya di sepanjang jalan. Detik berikutnya, dia menghilang di samping Long Hao Shen di langit malam yang gelap. Tidak, Raja Lich itu berteriak. Kemarahannya menyebabkan semua ksatria tulang menggigil. Tapi dia tetap kalah, dan hanya mampu menatap kosong pada proses evolusi Hao Yue, saat dia mendapatkan kepala ke-6. Kekalahannya tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Menghadapi niat ungu yang dikeluarkan oleh Hao Yue, dia bahkan tidak bisa menunjukkan setengah kekuatannya. Pada akhirnya, pasukan naga tulang yang dipanggilnya menggunakan kekuatan mereka untuk melawan rasa takut, dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan serangan. Kalau tidak, bagaimana kelompok Long Hao Shen bisa melawan penguasa undead yang tangguh? Bahkan di dunia Hao Yue ini, Lich King berada di peringkat teratas dalam hal budidaya. Setelah menderita kemurkaan yang luar biasa, muncullah rasa dingin yang sedingin es. Rasa dingin yang tak terkatakan menyebar ke seluruh Lich King. Dia tidak dapat menggambarkan pikirannya saat ini, tetapi merasa bahwa dia secara samar-samar merasakan Austin Griffin yang sangat menakutkan pada saat itu sepertinya telah kembali.
Tepat sebelum Hao Yue dan Long Haoshen berangkat, saat keenam pasang matanya menatap ke arahnya, mereka meninggalkan perasaan yang mendalam dalam ingatannya, dan membangkitkan rasa takut yang datang dari lubuk jiwanya, hingga secara langsung menyebabkan seluruh jubahnya untuk membakar. Namun apapun kondisinya, dia gagal. Hanya ada satu peluang, dan tidak ada peluang lain. Li Qing tidak mengerti bagaimana Hao Yue yang berkepala 6 sudah mampu menekannya hingga tingkat yang luar biasa. Kalau begitu, lain kali mereka menemukannya, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu evolusi berikutnya. Hanya saja, setelah berevolusi, apakah ada orang yang benar-benar mampu menekannya? Perasaan ketidakberdayaannya yang sangat dalam berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan yang mendalam, ketika Sang Raja Lik sekali lagi mengeluarkan pekikan yang dalam. Menara Keabadian. Pada saat Hao Shen dan Hao Yue kembali, Hao Shen merasakan punggungnya berkeringat. Situasi sebelumnya terlalu berlebihan. Tanpa bantuan Hao Yue, dia pasti sudah mati. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyerah pada Hao Yue dan membawa dirinya kembali ke Menara Keabadian sendirian. Makhluk undead itu hanyalah makhluk di level lain. Masih ada jarak antara Dewa Iblis Kematian Saminaga dan sihir undead milik Raja Lik, tapi dia bahkan lebih lugas dan menakutkan. Khususnya, pemanggilan terakhirnya terhadap lebih dari 100 tulang naga terlalu mengejutkan. Jika bukan karena tindakan pencegahan Hao Yue terhadap tulang naga itu, dia hanya akan tercabik-cabik. Tapi dari sudut pandang lain, makhluk undead yang menakutkan seperti itu memiliki ketakutan yang terang-terangan terhadap Hao Yue, dan aura Hao Yue bahkan menekan kekuatan mereka. Dari situ bisa dibayangkan betapa pahitnya kenangan yang ditinggalkan nenek moyangnya. Hao Yue, level apa yang akan kamu capai di masa depan? Melihat 6 kepala besar Hao Yue dan armor ungu seperti kristal, Long Haoshen dengan lembut membelai dia. 6 kepala besar Hao Yue segera berkumpul, terutama kepala elemen tanah yang baru lahir, Little Yellow, yang terus-menerus bergesekan dengannya. Di depan Long Haoshen, tekanan sebelumnya yang dimiliki Hao Yue sama sekali tidak ada, dan dia malah tampak seperti anak kecil. Evolusi ini juga memberi Long Haoshen dorongan yang cukup besar. Energi spiritual internalnya mencapai total 3000 unit, dan yang lebih penting, energi spiritual eksternalnya mengalami perubahan. Setelah akhirnya tenang, Long Haoshen bisa memperhatikan perubahan ini. Dia menemukan bahwa kekuatan kuat jenis baru tampaknya hadir dalam darahnya, kekuatan ini tampaknya sangat dekat dengan aura Hao Yue. Seharusnya itu adalah asal mula warna emas keunguan yang pernah muncul pada dirinya sebelumnya. Kekuatan ini menyatu dengan tubuhnya, dan secara bertahap menjadi bagian dari dirinya. Berdasarkan perkiraan Hao Shen, sebelum 10 hari berlalu, proses fusi akan selesai sepenuhnya. Long Haoshen tidak memiliki gambaran pasti tentang tingkat energi spiritual eksternalnya yang akan dicapai pada saat itu, tetapi energi itu harus diukur dalam puluhan ribu. Selain itu, energi spiritual eksternal yang ia peroleh karena Hao Yue tampaknya memiliki sifat yang sama dengan energi spiritual internal. Setelah menghabiskan waktu yang penuh kasih sayang ini, Hao Yue merangkak ke tanah Menara Keabadian, memasuki tidur nyenyak. Terlihat sudah sangat lelah, dia telah mengeluarkan banyak energi dalam evolusi ini. Rekan Long Haoshen tidak tahu pengalaman mendebarkan apa yang mereka berdua alami pada akhirnya, lagi pula, mereka hanya datang beberapa puluh detik lebih awal dibandingkan saat Long Haoshen dan Hao Yue kembali. Tidak mungkin mereka tahu bahwa jika Long Haoshen tidak berusaha untuk mendapatkan beberapa detik terakhir ini dan menghentikan Raja Lik, serangan terakhirnya bisa mengancam Hao Yue, dan membuat mereka tetap di sana selamanya. Hao Yue tertidur lelap, mereka bergabung dengan sisi Hao Shen, dan Han Yu mengungkapkan dengan khawatir, "Kapten, evolusi Hao Yue tampaknya menjadi semakin menantang. Makhluk undead yang kita lihat sebelumnya cukup kuat untuk menandingi 10 dewa iblis teratas, dan bahkan melampaui beberapa. Saya khawatir kita akan menghadapi musuh yang lebih kuat selanjutnya." Lin Xin mengungkapkan, evolusi Hao Yue juga semakin lama. Mungkin yang berikutnya akan terjadi dalam beberapa tahun. Pada saat itu, apakah menurutmu kami masih belum mampu menghadapi musuh sejenisnya? Bos sudah menjadi ksatria langkah ke-8. Setelah beberapa tahun, mungkin dia akan mencapai langkah ke-9. Long Haoshen mengangguk, sudah waktunya bagi kita untuk mengumpulkan yang terakhir dari mereka untuk kita. Namun, selama beberapa hari terakhir, saya telah merenungkan dengan hati-hati apa yang akan terjadi selanjutnya, dan saya telah memutuskan bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan intervensi ketika mendekati jalur Gunung Myriad Beast dari kuil spiritual dan jalur Gunung Selatan dari pendeta.
Kuil. Secara khusus, saya pasti tidak dapat berpartisipasi lebih jauh dalam pertahanan melawan iblis. Mendengar pernyataan itu, yang lain menjadi bingung. Faktanya, sebagai pemburu iblis, misi paling dasar mereka adalah pertahanan melawan iblis. Long Hao Shen menyatakan, setelah penghentian pelatihan terpencil saya telah berada di jalur penahan naga, dan Gunung Tenggara. Namun setiap saat, intervensi saya terlalu berpengaruh. Di jalur Gunung Penahan Naga, saya berhasil melukai Dewa Iblis Kematian Saminaga dengan parah berkat Menara Keabadian. Kemudian di Exorcist Mountain Pass, saya membantu kakek buyut Seng Yue membunuh Blazing Lion Demon Andromalius, dan membunuh Goblin Knight Seer bersama Chaiyer. Kemudian, dengan mengandalkan doa ringan, saya untuk sementara waktu menahan mantra terlarang dari Dewa Iblis Neraka Marbas, mendapatkan waktu untuk jalur Gunung Tombal. Dan sekarang akhirnya, sekali lagi aku membunuh Demon Crossel. 3 Dewa Iblis mati berturut-turut karena aku. Iblis bukanlah orang bodoh, dan Golden Armor milikku terlalu mencolok. Mereka pasti sudah memperhatikanku, dan bahkan mungkin punya beberapa tebakan. Dan setiap kali aku muncul di medan perang, aku mendapatkan lebih banyak kawan di sisiku. Aku bisa menutupi penampilanku sendiri, tapi penampilanmu akan terekam di mata mereka. Selama mereka memiliki orang yang mampu menganalisis keberadaan saya, mereka dapat dengan mudah menebak penampilan saya. Jika Kaisar Dewa Iblis memastikan tebakan ini, kemungkinan besar dia akan memimpin naga iblis, iblis bulan, dan iblis bintang dalam invasi skala besar. Ini adalah skenario yang paling saya takuti. Iblis cepat atau lambat akan mengetahui identitasku, tapi aku berharap ini berada di wilayah iblis. Dengan cara ini tidak akan melibatkan 6 benteng besar. Oleh karena itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk berhenti melakukan intervensi pada hal-hal berikut ini, dan tetap bersikap rendah hati. Setelah kami bersama Yinger dan Sima, kami akan menampilkan kekuatan penuh kami setelah menyusup ke dalam wilayah iblis. Setelah mendengarkan analisis Long Hao Shen, Zhang Fangfang dan Han Yu segera menyatakan persetujuan mereka, dan yang lain juga memahaminya. Seperti yang dia katakan, waktu untuk menampilkannya di depan umum belum tiba. Tidak membiarkan mahkota Dewa Iblis melarikan diri akan mencegah Dewa Iblis ini muncul kembali untuk sementara, tetapi selama pilar Dewa Iblis mereka masih ada, mereka akan terus diteruskan. Oleh karena itu, hal terpenting bagi mereka adalah menyusup ke wilayah iblis untuk berusaha sekuat tenaga menghancurkan pilar Dewa Iblis. Pada saat itu, mereka pasti akan menampilkan pertunjukan yang menakjubkan di wilayah iblis, tetapi ini hanya akan membuat situasi di sekitar Temple Alliance lebih stabil. Dengan kelompok kecil mereka, bahkan jika iblis lebih kuat lagi, menemukan jejak mereka di wilayah yang begitu luas bukanlah perkara mudah.